Terus ada yang gak suka karena kalian kerjanya lebih melejit, entah lebih rajin, entah lebih cerdas. Tahu-tahu dilicikin, difitnah, atau perbuatan tidak baik lah ya. Siapa yang rugi dari kejadian tersebut? Diri sendiri. Yang fitnah, yang licik. Yang dijahatin masa nggak rugi kok? Kalau gara-gara itu dia jadi tambah dekat sama Allah, ruginya bagaimana? Ya. Mungkin kitanya aja yang terlalu cinta sama dunianya, makanya hilang dunia tuh bagi kita segala-galanya runtuh ya. Ya contoh ya, karena orang sedih itu tergantung ilahnya. Ada kalimat luar biasa, la ilaha illallah. Apa artinya? Nah, diluruskan ya. Karena Tuhan dalam bahasa Arab itu Rob, Robbi Tuhanku, Robbana Tuhan kami. Nah ilah itu terjemahannya sebetulnya bukan Tuhan, tapi adalah ilahin nas. Kalau di Al-Quran terjemah ini apa? Sesembahan ya. Sesembahan secara bahasa ya. Nanti lebih jauh laginya meluas maknanya, yaitu apapun yang mendominasi hatinya. Makanya kalau misalkan ada yang bilang, kok dia sholat sih, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, tapi waktu diputusin pacar nangis, berarti ilahnya ya gitu. Kok dia sholat sih, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, giliran gagal nyalek gila. Bukan, berarti ilahnya di hatinya, di jabatannya, pecahannya itu ya. Padahal izin ya, izin. Akhirnya mungkin baik jujur atau tidak jujur, misalkan jadilah berkuasa misalnya, apa yang didapat selain tugas yang tambah banyak, tambah pusing, tambah stres? Kok dapat duit banyak, yang lain bisa beli nasi cuma 1 bungkus, dia bisa beli 1000 bungkus. Emang perutnya muat? Enggak ya. Bisa beli bangunan banyak, emang bisa ditidurin tiap hari? Coba siapa yang nikmatin villa-villa mewah para koruptor? Si Mamang sama si Bibi berenang. Ya benar. Luar biasa. Coba digaji tiap bulan ya nggak? Tiap hari bebas itu mah udah di taman kayak film India lah sama si Bibi. Mama, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Ya kan bebas, yang jaga ya. Tiap bulan digaji, nggak usah mikirin token bunyi-bunyi, tinggal bilang bos token bunyi bos, selesai. Ya. Ya. Bahkan punten saking nggak pengen ketahuannya, pakai atas nama si Bibi, secara negara punya si Bibi itu teh, bukan punya si bos. Yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Sekalinya datang kadang sebentar ya. Tiap hari harus, tiap bulan mesti mikirin gaji si mama, gaji si bibi, biaya koras sekolah renang, jangan dikira murah itu ya. Masya Allah ya. Makanya dari sini kita bisa belajar, ternyata kunci bahagia itu adalah jaga villa. Nanti pintar semua ya. Resign ya. Ya enggak ya. Jadi kadang yuk coba dipikir dapatnya apa gitu. Dengan jadi pemimpin atau jadi orang kaya, orang rebutan pengen ketemu, waktunya nggak cukup. Dan satu harinya orang kaya sama satu harinya orang yang belum kaya tetap 24 jam kan? Belum dipotong tidur, belum dipotong kerja kalau harus kerja ya. Nggak cukup waktunya. Semua orang mau ketemu, ditemuin semua nggak bisa. Mana yang ketemu kadang kebanyakan pengen minjem duit. Agar silaturahmi tidak terputus, Pinjam dulu 100. berarti masa kayak gituan nyampe Hongkong juga. Agar silaturahmi tidak terputus, sedekah dulu 100. Masya Allah. Nah beneran punten ya, bukan berarti nggak boleh punya. Sahabat juga ngedengar tentang cara hidup seperti ini, apakah mereka langsung memilih miskin semua? Enggak, banyak yang tambah kaya.
Tapi kan tujuannya sama, baik yang nggak punya duit maupun yang punya duit. Satu tujuannya, jadi jalan tambah dekat sama Allah. Udah gitu. Ya. Bagian Muntan ya, pernah ada yang nanya kayak gini nggak? Kok kalau Allah sebegitu hebatnya, kenapa nggak dikabulin doa semua orang? Masing-masing yang hadir di sini dibagiin sama Allah 10 T, 10 T, 10 T, bukan rupiah lagi, dolar. Senang tidak? Gampang saat bahagiain wanita apa tinggal dikasih khayalan. Kenapa dia? Ya. Enggak, balik lagi. Kenapa tidak Allah kabulin semuanya? Jawabannya sederhana. Kalau Allah kabulin permintaan semua orang, ngaco bu itu. Ngaco gimana bu? Contoh, semua yang ada di sini pengen sehat. Kira-kira manusia satu planet bumi semuanya pengen sehat nggak? Kalau dikabulin sama Allah satu dunia sehat, nggak ada yang sakit. Dokter nganggur, rumah sakit bangkrut, apotek nggak laku. Berarti ada sekian banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Ya, repot. Atau semua Allah jadi kaya, semua pengen kaya. Jangan mentang-mentang pengajian langsung jadi soleha ya. Kaya itu boleh, apalagi kalau kayanya untuk kebaikan. Pengen bangun masjid, berangkatin orang tua haji. Amin, silakan. Tetapi kalau semuanya jadi orang kaya, kita nggak bisa kumpul di masjid ini. Karena nggak akan ada masjidnya, nggak ada yang mau jadi tukang. Yang ada orang, bahkan mungkin Hongkong sudah jadi gunung sampah. Setiap hari ada orang mau buang sampah, Pak, buangin sampah saya nih 1 miliar. Karena dia sama-sama kaya, enak aja. Kamu yang buang nih 2 miliar. Enak aja, kamu yang buang nih 4 miliar, gitu aja terus. Dan semuanya kaya. Ibu nggak pada pakai baju bagus-bagus begini, nggak ada yang mau jadi tukang jahit. Saya mungkin udah gondrong karena nggak ada yang mau jadi tukang cukur. Repot gak dunia kayak gitu? Justru adilnya Allah, mau kamu berkuasa tidak berkuasa, kaya atau belum kaya, karyawan atau bos, sederhana, nurut ya sama Allah, udah selesai urusan ya. Daripada punya segala-galanya tapi hidup sekehendak dirinya, nggak nurut sama Allah, repot setelah meninggal. Itu mah asli. Jangankan meninggal, sebelum meninggal aja repot ya. Karena Muntan ya, rugi kalau sekedar udah jauh-jauh ke Hongkong, bahkan meninggalkan negeri Indonesia sudah ada yang puluhan tahun, tapi gak jadi amal, cuma dapat saldonya tambah banyak, koleksi tas tambah banyak. Gak usah langsung menunduk gitu kan, jadi kayak ya Allah. Kalau orang Sunda nyebut tas itu kantong. Ya betul lah. Kok itu kantongnya ketinggalan? Saya kantong. Ini cina kantong. Gitu ya. Ya orang Sunda mah gitu bilangnya. Ya. Ini ya, kau mau mastiin suatu hal. Minta ke Allah tuh selagi mintanya kebaikan boleh minta apa aja. Apanya? Minta kaya boleh nggak kau? Minta jodoh boleh nggak? Minta naik jabatan boleh nggak? Boleh. Tapi jangan ya. Tapi punten, saya mau kasih tahu satu fakta. Kalian minta apapun itu belum tentu dikabul. Benar? Ada yang minta kaya, emang pasti dikabul jadi kaya? Enggak, tuh ada yang minta kaya tiap hari tapi nggak kaya-kaya. Yang minta jodoh, emang pasti dapat jodoh? Enggak, ada yang masih jodoh sampai sekarang. Betul. Beneran? Tapi tahu nggak? Ada satu doa yang kalau kalian mintanya ini nggak mungkin nggak dikabul, pasti dikabul. No.
Coba baca doa makan, langsung ada makanan nggak? Enggak juga kan berarti. Ada bawa kok. Beneran. Doa apa? Doa minta apa? Ada yang udah lihat nih berarti ya videonya. Kau pernah bikin video tentang itu? Doa minta apa? Doa minta hidayah. Beneran. Kenapa? Ya kenapa hidayah? Karena kalau sudah ini yang dikasih sama Allah, kalian mau hidup kayak gimana pun jalan ceritanya terserah Allah, tetap aja nyaman, damai, tenang. Diuji nggak jadi raja atau hanya jadi rakyat, salah. Bismillah, yang penting jadi amal. Diuji jadi orang kaya atau belum kaya, udah tenang aja. Ya. Dibanding silakan pilih, seluruh keinginan dikabul, tapi nggak ada hidayah, tidak ada Allah di hati. Ya lihat para maling di negeri kita, para koruptor udah pada kaya belum? Nggak ada Allah, makanya masih nyuri. Iya kan? Betul. Enggak gitu, kalau misalkan mereka kurus kering kerontang terus sampai nyuri, mungkin kita masih wajar. Itu perut udah offset kayak gitu masih aja. Nyari apa? Nyari apa beneran? Ya. Tapi bisa coba lihat ya, para nabi, orang soleh terdahulu, gak usah para nabi, para yang benar-benar soleh asli. Apakah setelah udah bertakwa sama Allah seumur hidup gak akan ada masalah? Pasti ada. Tapi gak ada tuh satupun yang sampai saya nyesal jadi orang soleh, gak ada. Atau nabi menyesal menjadi nabi, saya nyesal ambil lowongan jadi nabi. Gak pilih mereka juga. Ya. Enggak beneran. Karena ya udah, bahagianya udah berubah. Dulu hanya bertanya apa yang aku suka, sekarang dia bertanya mana yang Allah suka. Dulu dia bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang dia bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Enak hidupnya. Masalah mungkin lebih berat dari orang, enggak, tapi biasa aja dia mah. Ya. Karena sudah Allah yang di hati. Karena izin ya, salah satu yang membuat Koko pribadi yakinnya memilih Islam, walaupun ternyata bukan mualaf ya, karena lahir memang yang mualaf ayah, terus saya kecil memang ikut sama nenek sama popo, beliau Buddha, jadi dikasih makannya babi. TK sampai SMA juga sekolah Katolik, nyari duitnya di Thailand lagi ya. Jadi bahasa Thailand ya, Berarti bisa banyak bahasa ya kok. jadi kadang ada yang ngira tapi enggak, karena setelah pulang saya nanya ke guru ngaji, saya harus syahadat lagi, dia nggak usah nanya. Tapi dulu nanya sama siapa yang bisa bahagianya tanpa alasan, karena dulu berangkat ke Thailand alasannya sama, pengen bahagia, cuma pengen tahu. Kayaknya sepertinya bahagia tuh harus punya uang banyak dulu, sehingga punten ya, kalau ada orang pengen kaya tuh alasannya cuma satu, tahu tidak? Karena belum pernah kaya. Yang udah kaya asli ngerti ya, tempe bacem yang nyaris basi sama daging steak tenderloin wagyu import setengah juta satu porsi. Iya. Bedanya cuma di mana? 5 cm di sini dong. Lewat lidah aja udah ketelan sampai sini. Emang rasanya beda? Bodoh.